Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Salam Paskah untuk kita semua, Amang dan Inang dan saudara-saudari yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Dia telah bangkit, Dia telah mengalahkan kuasa maut, Dia telah mengalahkan kuasa dosa, Dia telah membawa kita kepada keselamatan, membebaskan kita dari segala macam kekuatan dunia, kekuatan iblis, kekuatan yang sering merusak hidup manusia. Di Paskah yang kedua ini, marilah kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Ayat harian kita hari ini, Senin tanggal 18 April 2022, diambil dari Keluaran 14 ayat 31. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Demikian firman Tuhan. Yang akan menjadi dasar kehidupan kita, firman Tuhan yang menjadi sebuah kisah iman yang boleh menguatkan kita di tengah-tengah kehidupan dalam dunia nyata di mana kita menghadapi banyak tantangan, menghadapi banyak penderitaan, bahkan menghadapi banyak situasi yang sering membuat kita merasa bahwa kehidupan kita terancam. Karena itu melalui firman Tuhan hari ini di Paskah yang kedua ini, kita diingatkan untuk kembali merenungkan sebuah perjalanan sejarah umat Tuhan, umat Israel pada masa mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Sebuah peristiwa yang kita sebut sangat tragis, kejadian yang sungguh-sungguh menggambarkan bagaimana hukuman itu terjadi bagi orang-orang yang membenci umatnya, bagi orang-orang yang membenci Tuhan. Bagaimana bangsa Mesir, tentara-tentara yang mengejar bangsa Israel kemudian secara tragis harus mati di Laut Teberau. Mereka harus mengalami nasib yang sering kita sebut nasib yang sangat buruk, nasib yang sangat naas. Mereka harus ditelan gelombang laut yang begitu besar. Mereka mati dan mereka tidak dapat mengejar umat Tuhan. Dan kisah ini bagi umat Tuhan tentu sebuah peristiwa yang menakjubkan, sebuah peristiwa yang menimbulkan keheranan, sebuah peristiwa yang kita sebut mujizat Tuhan, di mana ketakutan mereka berubah menjadi sukacita, ketakutan mereka berubah menjadi pujian bagi Tuhan atas segala pertolongan Tuhan, atas segala karya Tuhan, atas segala campur tangan Tuhan yang membawa mereka keluar dari ketakutan, kecemasan. Mereka hampir berputus asa ketika mereka diikuti oleh tentara-tentara Mesir. Mereka sudah dalam keadaan yang sangat khawatir, dalam keadaan yang sangat takut dan cemas. Tetapi tangan Tuhan yang begitu kuat menolong mereka, menjaga mereka, menjauhkan mereka dari pengejaran tentara-tentara Mesir. Ini menjadi sebuah pujian, sekaligus juga menjadi sebuah peringatan. Kisah ini tentu bagi mereka yang
merasakan kuasa kasih Tuhan dalam hidup mereka, mereka akan selalu menaikkan pujian kepada Tuhan. Mereka tidak pernah lupakan karya Tuhan dalam hidup mereka. Apapun mereka hadapi, penderitaan, ancaman maut, tapi tangan Tuhan yang begitu luar biasa selalu menuntun hadir pada waktu yang tepat. Dan itu harus diingat, dirayakan, dirawat, dan diulang-ulang dalam ibadah pujian kepada Tuhan. Dan sekaligus juga pada waktu yang bersamaan. Ini juga menjadi sebuah peringatan bagi siapapun, supaya orang tidak abai, orang tidak merasa anggap remeh, merasa sepele, sepertinya Tuhan itu jauh, sepertinya Tuhan itu tidak ada, sepertinya Tuhan itu tidak peduli. Orang-orang harus kembali berpikir dengan tenang betapa dalam kehidupan mereka ketika mereka menyimpang dari jalan Tuhan, ketika mereka mencoba untuk mengandalkan pikiran mereka. Peristiwa ini menjadi sebuah peringatan, peristiwa ini menjadi sebuah momentum untuk merenungkan ulang, untuk mengingat bagaimana mereka hidup di hadapan Tuhan. Apakah mereka hidup dalam takut akan Tuhan, ataukah mereka hidup dengan meremehkan atau hidup menjauh daripada Tuhan. Melalui perayaan Paskah ini, maka kita diingatkan untuk mensyukuri segala cinta kasih Tuhan kepada kita, yang telah menyelamatkan kita, yang telah membebaskan kita, melepaskan kita dari kuasa maut dan kuasa dosa, yang telah membawa kita lepas dari hukuman dan membawa kita kepada keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Melalui peristiwa Paskah ini, kita harus merasakan bahwa kuasa Allah lah yang harus selalu memberi kepada kita kekuatan supaya kita jangan takut manakala kita menghadapi apapun persoalan-persoalan dalam kehidupan kita, manakala kita menghadapi apapun situasi yang sering sangat sulit di tengah-tengah kehidupan kita, tantangan bahkan ancaman. Kita harus tetap yakin dengan kuasa Allah yang begitu kuat. Kita harus tetap percaya bahwa kita harus menyandarkan hidup kita kepada Tuhan, bahkan di tengah-tengah penyakit yang mengancam, kesulitan-kesulitan hidup, ekonomi yang mungkin sangat terancam, ekonomi yang mungkin terpuruk karena dampak pandemi ini. Kita tidak boleh berputus asa. Kita harus tetap yakin dengan kuat kuasa Allah dalam peristiwa kebangkitan yang telah menyelamatkan kita melalui karya Yesus, dan peristiwa keluaran bangsa Israel dari Mesir adalah sebuah peristiwa iman yang semakin menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Karena itu melalui Paskah ini seruan yang akan menguatkan hati kita untuk bangkit dari segala keterpurukan kita, bangkit dari segala rasa takut kita yang hari-hari ini mungkin saja menghantui pikiran kita, bangkit dari segala rasa pesimis kita ketika kita mencoba berkali-kali, berulang-ulang, berusaha sekuat mungkin. Kita seringkali gagal, kita seringkali merasa bahwa kita tidak mampu. Melalui peristiwa Paskah atau kebangkitan Yesus ini, kita diingatkan untuk tetap membangun semangat yang baru, karena kebangkitan Yesus telah membawa sebuah suasana habitus yang baru, membawa hati yang baru terus yang terpaut kepada Tuhan dan percaya akan kuat kuasa Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Bangkitlah dan mari kita hidup dalam pengharapan yang penuh karena kasih Tuhan Yesus. Kita percaya Dia akan terus mentransformasi hidup kita di dalam suasana yang baru, di dalam keadaan yang baru, di dalam harapan yang baru, dalam sukacita yang baru. Selamat Paskah, Tuhan Yesus menyertai kita. Mari kita berjalan bersama-sama dengan Yesus. Mari kita bergandengan tangan dan mengundang Yesus untuk hadir terus di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu. Kami bersyukur untuk Paskah yang kedua ini. Kami mengingat cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami untuk terus setia dan bangkit dari segala keterpurukan, dari segala keputusasaan, dari segala ketakutan, kekhawatiran. Biarlah kami selalu dibangkitkan dalam semangat yang baru, karena cinta kasih Tuhan yang telah membebaskan, menyelamatkan, melepaskan kami. Biarlah dengan semangat Paskah kami boleh menjalani hari-hari kami dengan penuh optimis, sukacita, dan semangat yang baru. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui peristiwa Paskah kami maknai dalam sikap hidup kami sehari-hari, mencintai sesama, membangun kehidupan
yang baik, persahabatan yang baik, persaudaraan yang sejati, kehidupan keluarga yang semakin kompak dan padu dan penuh dengan cinta kasih, kehidupan sesama warga yang baik, kehidupan sesama para haladu yang semakin kompak, penuh cinta kasih, tulus, ikhlas, dan hidup di dalam persaudaraan yang sejati. Terima kasih Tuhan, kami naikkan segala syukur kami dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.